Negara Indonesia tidak diberikan keselamatan oleh Yesus karena dia tidak menyebutkan bangsa Indonesia atau bangsa Amerika. Hanya dia berbicara kepada perempuan-perempuan di Samaria. Artinya Indonesia tidak kena, tidak dapat. Sia-sialah imanmu, kawan. Karena dia mengatakan bahwa keselamatan itu hanya kepada orang Yahudi. Dan jika orang Arab mengatakan Tuhan mereka adalah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah urusan mereka. Saya tidak punya urusan di situ. Mereka yang menyembah, saya hanya melihat, mendengar. Utusan mereka adalah Nabi Muhammad SAW. Terserah. Karena di dalam kekristenan ini tidak ada jaminan kita bahwa masuk surga, bro. Baca cerita ya, jadi agama kita pun, bro, tidak ada keselamatan, tidak ada masuk surga orang Kristen itu. Kalau ada, berikan dalilnya biar saya belajar. Silakan. Jadi kita belum sampai di situ. Saya harus karena Pak Dehe itu berulang kali mengatakan, tadi saya dengar bahwa Yahweh itu sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama-sama. Karena di Al-Quran mereka dikatakan bahwa Yahweh itu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Di mana dalilnya, di mana bahwa Yahweh? Tanya sama mereka, jangan tanya ke saya. Jangan sembarang Pak Dehe. Kenapa kau takut kalau disamakan sama? Kenapa kau takut? Jangan berisik tuh kau. Bukan begini Pak Dehe. Iya, kenapa kau takut? Saya tanya, kenapa kau takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa? Apa dosamu? Bukan takut Pak Dehe, karena begini Pak Dehe. Lalu kenapa Anda sepertinya tidak senang mendengarnya? Dengar dulu dong Pak Dehe, jangan langsung. Aku sedang mendengarkan perkataanmu, Tuan. Ya, karena Tuhan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kata Allah itu adalah memang proper name dari orang-orang Islam yang menjadikan Tuhan itu sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang Pak Dehe mengkumandangkan bahwa nama Tuhan kita sama yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub yang dikatakan Yahweh. Sama, bro, sama. Karena mereka juga berdoa kepada Allahnya Yakub dan Allahnya Abraham, yaitu YHWH, hanya karena bahasa Ibrani. Gimana sih Anda ini? Aduh. Abang. Coba kita ini kalau bicara dengan Pendeta Dehe, coba kosongkan pikiran. Kosongkan pikiran ke agama Kristen. Karena Yahweh tidak mengenal Kristen. Ya, tidak mengenal. Allah itu tidak mengenal agama dan tidak membuat agama juga. Jadi coba kosongkan pikiran, baru kita bisa dialog dengan baik. Karena Allahnya Abraham, Allahnya Isa, kata mereka juga Allah mereka, kata kita juga Allah kita. Lalu kenapa Anda keberatan kalau Allah itu satu, itu kita sembah bersama-sama? Hanya junjungan kita, hanya nabi-nabi kita yang berbeda, bro. Mereka adalah nabi, kita adalah Nabi Isa, mereka adalah Nabi Muhammad. Utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala sama, yaitu malaikat Jibril. Makanya kita terbuka pikiran kita. Kita jangan terlalu fanatik. Kata Yesus, walaupun engkau telah mengusir setan di dalam namaku,
maka pergilah engkau, enyalah engkau pembuat kejahatan. Tidak ada jaminan masuk surga kita. Saya Kristen, berdoa kepada Allah Bapa dan berdoa kepada Yesus, tidak ada satupun jaminan kita masuk surga. Haleluya, haleluya. Tergantung perilaku amal kebaikan kita. Kalau kita jahat seperti si Paulus, mencari-cari orang-orang pengikut Yesus dan membumbu, kita masuk surga tidak? Tidak, tentu neraka. Saya kasih dalil satu, biar abang lebih hebat lagi. Ini saya tidak mau diskusi lagi nanti, karena ilmu ini sangat luar biasa. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup." Artinya, orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, yang tidak menuhankan Yesus pun akan masuk ke dalam hidup yang kekal. Tetapi percaya kepada Allah yang mengutus Yesus, itu masuk surga, tidak dihukum. Ia mempunyai hidup yang kekal, itu kata Yesus. Dia tidak harus beragama Kristen. Tidak ada agama dibilang di sini. Makanya banyak pendeta-pendeta takut sama saya. Bahkan Eporus takut. Karena saya bocorkan rahasia-rahasia perkataan Yesus ini. Yesus tidak mengatakan, atau Allah tidak mengatakan yang diselamatkan itu adalah orang Kristen. Enggak ada. Dia mengatakan di sini, saya baca ulang. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup." Haleluya, haleluya. Tidak ada agama dibahas di sini. Hanya yang percaya kepada Yesus dan percaya juga kepada yang mengutus Dia, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Itu adalah perkataan Yesus. Artinya, siapa yang percaya kepada Yesus dan percaya kepada Allah Bapa, dia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Haleluya, haleluya. Berarti Allah kita Allah yang baik, Allah yang luar biasa, dan tidak memandang-mandang agama orang. Demikian dari saya. Silakan dibantah kalau mau bantah, silakan. Baik. Soal masuk surga, kerajaan terang atau surga itu adalah keputusan Tuhan itu sendiri. Yesus saja mengatakan bahwa dalam Yohanes 14 ayat 6, "Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada satu orang pun datang kepada Bapa tanpa melalui aku." Bahwa harus melalui Yesus, kita bisa dapat datang kepada Bapa itu sendiri. Yang saya mau katakan di sini bukan masalah masuk ke dalam kerajaan surga, tapi mau katakan kita mengklarifikasi tentang padehe yang sedang mensoundingkan atau menggema-gemakan nama Tuhan
yang harus kita dasar tadi, Bang. Yang tadi saya katakan, ketika orang Islam mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala proper name yang terus dipakai oleh orang Muslim di seluruh dunia yang dipakai, dan itu adalah nama yang tidak boleh bisa digantikan oleh apapun. Jadi Kristenan ya kiblatnya yaitu tadi Yohanes 4 ayat 22 mengatakan bahwa keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi dengan nama Tuhan yang kita kenal adalah Yod-Heh-Vav-Veh atau nama Yahweh itu. Dan itu kita tidak bisa menggantikan nama itu. Lalu Bang Dehe itu sedang mengatakan menyamakan nama Tuhan itu sama dengan nama Kristennya Tuhan Allah itu sama. Nah, sedangkan orang Islam itu lagi-lagi berbicara tentang Allah itu sangat sensitif, bahwa orang Kristen itu sudah mengambil atau mencuri nama Allah, di mana LAI telah menjelaskan atau menerjemahkan itu adalah salah satu kesalahan karena menyerap bahasa Arab. Nah, oleh karena itu Pak Dehe, saya mau mengklarifikasi supaya hidup kita dalam toleransi beragama, bahwa kita harus kembali kepada dasar kita, bahwa dasar kitab suci itu ditulis dalam 3 bahasa, yaitu bahasa Aramaik, bahasa Hebrew, bahasa Yunani. Nah, nama Tuhan yang harus kita pakai adalah Yod-Heh-Vav-Veh, atau dalam sederhana, dalam gelar-gelarnya yang kita katakan sebagai Elohim, Adonai, Hasem, Kurios, Theos, dan lain sebagainya yang harus kita pakai. Sedangkan Pak Dehe dari tadi saya katakan bahwa Pak Dehe ini sedang menggema-gemakan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyamakan nama Tuhannya yang dikatakan oleh Nabi Muhammad bahwa diminta untuk menyembah Tuhan yang datang dari negeri Mekah. Nah, sekarang Pak Dehe saya tanya, apakah Tuhan yang datang negeri Mekah ini sama dengan disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub? Karena nama ini tidak bisa kita gantikan dengan nama apapun. Makanya tadi saya analogikan, abang punya nama nggak bisa digantikan nama sembarangan, karena itu adalah nama. Kalau gelar baru saya bisa mengatakan. Nah, sekarang abang mengatakan bahwa orang Kristen menggunakan nama Allah. Dasarnya apa engkau menggunakan kata nama Allah? Karena Allah itu adalah nama orang Islam yang harus dia pakai. Abang sedang mencari persoalan dengan orang Islam. Kita harus kembali kepada dasar bahwa nama Tuhan kita adalah Elohim, Adonai, Hasem, Kurios, Theos, yang kita katakan sebagai Tuhan. Itu adalah gelar-gelar kita yang harus kita pakai. Bukan kita pakai nama Allah. Allah itu adalah orang Islam punya nama Tuhan yang memang harus kita hormati, kita sepakat supaya kita hidup dalam toleransi bersama-sama. Orang itu menjaga. Contoh, orang Hindu mengatakan nama Tuhannya adalah Sang Yang Widiwasa. Itu adalah gelar Tuhan Allah, Tuhan Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yesus. Nah, ini sudah diklasifikasikan. Gelar-gelar ini sudah disampaikan. Tapi abang di sini berkuar-kuar nama Tuhan Allah, sama Allah, Allah, Allah. Nah, sedangkan Nabi Muhammad mengajarkan kaumnya untuk menyembah Tuhan yang datang dari negeri Mekah, yang ada kiblatnya harus ke sana. Abang menyuruh orang Kristen menyembah nama Allah. Kalau begitu orang Kristen semua sadat. Coba abang jawab. Buka mute-nya. Kau buka telingamu lebar-lebar. Di dalam Alkitab dikatakan Allah. Saya tidak mau mengatakan kodok. Kenapa? Apa yang tertulis itu yang kubaca. Jangan kau atur aku. Ya. Kau bukan siapa-siapa kau. Donatur bukan, Tuhan bukan, gubernur bukan. Kalau kau protes silakan ke LAI, jangan pada saya. Apa yang tertulis itu yang kusampaikan. Dikatakan di sana Allah, saya baca Allah. Dikatakan di sana Tuhan, saya baca Tuhan. Anda yang membuat Anda pusing sendiri karena takut kamu.
Kau takut. Kau takut dikatakan Allah. Allah itu, Allah sudah melarang. Jangan menyebut nama Allahmu sembarangan. Di mana dalilnya? Baca di Alkitab. Itu ada. Nggak usah kau pura-pura nggak tahu. Tapi bukan Anak kecil aja tahu. bukan nama Allah, Pade. Nama Yahweh itu baru, jangan menyebut nama. Tidak ada ditulis Yahweh di Alkitab, bro. Baca ya, baca. Allah Jangan pertahankan kepintaranmu kepada saya. Nih, saya baca biar kau bisa bahasa Indonesia. Coba abang kasih naik satu orang Islam. Nggak ada. Kau nangis nanti kau bilang dikeroyok kau. Di sini tidak ada pengeroyokan. Kasih naik satu orang. Kau dengar ya. Kau dengar. Buka Alkitabmu di sana kalau kau Kristen. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Kenapa saya bilang Allah? Itu yang tertulis. Coba kalau yang tertulis di sini, Tuhan menciptakan langit dan bumi. Itu yang kubaca. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Nggak ada di sini. Yang ada di sini pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nggak usah bawa-bawa nama Yahweh, nggak usah. Tadi abang mengatakan nama Tuhan namanya Yahweh. Iya. Abang Memang nama Allah Kristen adalah Yahweh dan nama Allah orang Islam adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bahasa versinya Arab dan versinya Ibrani. Contohnya di kami, nama Allah di kami itu adalah Lowalangi. Lowalangi, Soaya, Yehova. Itu nama gelarnya. Jangan Anda mempersoalkan gelar, cari diskusi yang panas, yang berbobot. Kalau gelar-gelar ini nggak ada Allah mengatakan dia mengenal kamu sebagai Kristen, nggak ada. Tidak ada satu titik pun di dalam Alkitab ini bahwa Allah mengenal Kristen, nggak ada. Baik itu Allah, baik itu Yesus, tidak ada. Tetapi mula-mula di Antiokhia, pengikut Yesus seperti ajaran-ajaran Yesus itu dikatakan Kristen. Karena agama, Yesus tidak membawa agama. Allah juga tidak membawa agama, bro. Harus diskusi, dibuka pikiran lebar-lebar. Supaya roh Allah itu yang melayang-layang nanti di ayat ketiganya bisa mampir ke dalam tubuh kita dan kita bisa pintar. Gitu abangku. Jadi nggak usah kita permasalahkan Allah itu, karena Allah tidak membawa satu agama pun, Yesus tidak membawa satu agama pun, dan begitu pula dengan Allah tidak membawa agama satupun. Ya, kita nggak usah bahas Allah Tuhan itu sama. Oke, tapi abang, bahwa menurut pandangan orang Islam bahwa di dalam Al-Quran itu atau hadis itu mencatat bahwa agama yang diridho oleh Allah itu adalah Islam. Jadi terserah mereka itu, terserah mereka. Karena gini bang, maksud itu kontradiksi sekali dengan abang tadi perkataan bahwa tidak membawa nama agama dan lain sebagainya. Kalau Kristen itu saya percaya, karena saya orang Kristen, saya percaya bahwa Tuhan tidak membawa sebuah agama, bahwa Yesus itu datang membawa sebuah kebenaran. Makanya saya bilang abangku itu dapur mereka, terserah mereka. Saya tidak mau bahas. Saya mengerti apa yang sedang Pak Dehe bahas. Tapi nama inilah yang mau saya katakan. Kita belum ada orang Muslim protes ke saya, jadi saya nggak bahas. Kalau sudah protes, baru saya layanin mereka. Bang, ini orang Muslim itu sedang memprotes tentang nama Allah, bang. Abang mungkin belum mereka protes ke saya, baru saya dengar-dengar, belum mereka protes ke saya. Abang
termasuk Yusuf PI itu juga akan protes ke abang. Iya, nggak pernah protes dia ke saya. Saya sering ke room dia, nggak pernah protes. Wah, ini agak lain ini berarti. Iya, karena mereka belum protes ke saya tidak punya anggapan. Saya santai saja. Kenapa saya santai? Ngapain saya urus yang belum mereka sampaikan kepada saya? Kalau mereka protes ke saya, kita ke LAI, kita protes di sana. Bahkan ada ayat nanti yang mengatakan bahwa Paulus lebih tinggi dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kita protes juga itu. Ada di Kisah Para Rasul 19 ayat 11 di situ. Ada. Di mana, abang tujukan ke saya Kisah Para Rasul. Ada itu, sudah kubaca 19 ayat 11. Abang kita protes juga di sana. Abang suka sekali benci kepada Rasul Paulus. Dasarnya bukan benci, saya memberitahu Anda. Ngapain saya benci? Ketemu juga enggak. Nah, coba para Rasul, coba abang jelaskan ke saya tentang apa itu. Iya, itu baca itu. Oleh Paulus Allah mengadakan mujizat yang luar biasa. Artinya, benar, kalau tidak ada Paulus, Allah tidak bisa menciptakan langit dan bumi. Makanya dibaca itu. Ya, Kisah Para Rasul berapa, Bang? Aku belum ya baca. Allah, tadi saya katakan Kisah Para Rasul 19 ayat 11. Abangku ganteng. Kisah Para Rasul. Ya, Kisah Para Rasul 19 ayat 11 abangku. Oleh Paulus Allah melakukan mujizat. Berarti kalau tidak ada Paulus Allah tidak bisa melakukan mujizat. Tuhan baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus. Apalagi yang kau baca itu? Satu yang dikasih, satu yang dibaca. Iya, oleh Paulus Elohim mengadakan mujizat. Enggak ada tulisan Elohim di situ, bro. Iya. Ini. Saya kasih lihat. Gimana sih? Kok diputar-putar rupanya apa yang tertulis? Nih. Oleh Paulus Allah mengadakan mujizat yang luar biasa. Itu Kisah Para Rasul. Sebentar, aku baca versinya Inggris ya, Bang. Jauh, gak ke Inggris aja kau kalau versi Inggris, bukan di Indonesia. Iya, aku harus. Iya, ngapain kita bahas versi Inggris? Yang kita bahas pakai bahasa Indonesia. Nanti ku bahas kau pakai bahasa Ibrani. Anda nanti ketar-ketir. Sebentar dulu, aku buat Ibrani. Ya, sebentar dulu kita lihat di Kisah Para Rasul. Jangan begitu. Iya. Teman-teman jangan lupa tap layar dan di follow. Tap layar, goyang-goyang kita. Ada banyak tombak-tombak yang luar biasa dari bawah. Ayo teman-teman tap layar. Dan yang belum follow silakan di follow ya. Ini karena Bang, diskusi ini agak panas dikit nih. Sudah mulai panas ini. Ya, terima kasih Pak Wafi. Ya, silakan. Apostolus Paulus itu mengatakan dalam Kisah Para Rasul 19, dia mengatakan God, ini Tuhan dia bilang, God did extraordinary, sesuatu yang luar. Ini Tuhan. Bahasa Indonesia yang bahasa Inggris dikasih pula Bapak ini. Ini dikatakan God did extraordinary miracle through Saul. Maksudnya Paulus, God melakukan sesuatu yang extraordinary, yang sangat luar biasa kepada Paulus. Bukan Paulus yang melakukan sesuatu yang extraordinary.
Ini aku balik. Jangan dibaca Alkitab. Tadi Anda kan mengatakan umat Muslim memprotes nama Allah, betul? Abang ini jangan lari ke situ dulu. Enggak. Kembali kita ke pertanyaanmu. Tadi Anda mengatakan bahwa nama Allah adalah milik orang Muslim. Nanti Pak Dehe diprotes. Lalu saya mengatakan, udah lupakan itu. bukan dulu. hanya itu yang kita protes nanti, tetapi kita protes juga perkataan Paulus ini. Ya, ini bisa baca abangku yang ganteng baik hati. Makanya aku baca dalam versi Inggrisnya. Iya betul, versi Inggrisnya begitu, versi Indonesianya berbeda. Makanya saya bilang tadi, ayo kita protes ke LAI abangku. Ya, abang bersama-sama dengan LAI. Sekarang abang suruh saya protes ke LAI. Bagaimana ini? Iya, yang tertulis itu yang kubaca bang. Itu yang kubaca. Haleluya, haleluya. Bagaimana nih abangkunya? Ayo Tuhan. Iya, Ya, makanya saya bilang kan. ya udahlah. Udah Pak Dehe, kita rame-rame protes ke LAI. Saya siapkan waktu saya sehari lah. Kita protes juga ini. Kenapa Paulus ini dia lebih tinggi daripada Allah. Allah di Kisah Para Rasul 19 ayat 11. Kita protes rame-rame. Terjemahan abangku. Iya, itu salah terjemahan betul. Tapi itulah yang kita sampaikan sudah salah ini. Marilah kita meluruskan apa yang sesungguhnya. Ya udah Pak Dehe, lanjutkan pekerjaanmu Bang. Oke, terima kasih kawanku. Semoga sehat dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Memberkati juga. Amin, amin. Terima kasih, Abang. Ya, turunin aku. Oke. Oke, Abang, oke. Ya. Demikian perbincangan kami dengan saudara kita tadi dari Timur. Sekarang kita cari orang penderita. Jangan digeser di situ, rusak. Kita cari penderita yang betul-betul punya ilmu. Ya, coba nih tadi. Ya, yang punya ilmu tolong komen, saya mau naik. Kalau Doraemon jangan dulu, Doraemon. Ya, kita cari pendeta yang baik. Mikana nggak punya ilmu, dia ilmu bahaya itu. Belum puasa aku kawan. Edis tipis sudah lari. Iya, yang mau naik silakan komen. Yosef tidak berguna bagiku, Yosef, takut dia. Ya nggak ada yang mau naik. Siapa yang naik berilmu ini? Kalau ada Tuan Fano. Carilah pendeta-pendeta yang punya ilmu. Kalau bisa pendeta yang berilmu lah naik. Pendeta silakan naiklah multi pendeta, silakan multi pendeta. Pendeta silakan multi. Kenapa jaringan Pak Fano ini gue? Kenapa turun Pak Fano? Pak Fano kenapa turun? Kita cari hiburan dulu ya.
Kita cari dulu. Halo Pak Pendeta, bukan Pak Pendeta ini. Pak Haji sekarang, kalau sore jadi Pak Haji. Oh iya Pak. Bapak orang Nias ya? Iya. Iyalah, masa orang Medan aku berlin. Bapak kebanyakan penontonnya Pak. Gimana? Bapak kok banyak kali penontonnya. Boleh nggak penontonnya ke sini? Oh boleh, penonton silakan nonton adik saya. Ini Berlian Hulu, ini adalah adik saya dari Nias. Silakan pindah ke sana. Nah, dan sawer-sawer lah, ini adik saya ini, bukan orang lain. Bapak. Nah, banyak kan yang nonton? Banyak Pak. Nah, tuh udah pada berkurang di sini, pada ke sana semua. Bismillah, ada rezeki nggak sih?